Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan guna untuk melanjutkan proses pembelajaran kita. Nah, seperti pembelajaran sebelumnya, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa dimulai. Selesai. Oke, jadi untuk pembelajaran sekarang kita masuk di chapter we can do it and we will do it. Jadi kita masuk di chapter we can do it and we will do it. Kompetensi intinya bisa dibaca sendiri. Jikalau nanti misal ada waktu untuk belajar ulang, oke, we will learn about. Yang akan kita pelajari untuk chapter ini, stating capability, stating willingness. Namun untuk pembelajaran kita saat ini, kita fokus ke stating capability. Stating capability artinya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu, untuk mengekspresikan kemampuan atau kapabilitas dalam bahasa Inggris. Nah, dalam stating capability, modal yang digunakan adalah can, could. Jadi modal itu banyak anggotanya. Kita sudah belajar di pembelajaran pertama kemarin, kita belajar anggota modal. Jadi can, could itu artinya dapat. Namun could digunakan untuk menandakan lampau. Kalimat itu lampau, jadi digunakan could. Can, could juga ada arti lainnya atau ada istilah lainnya, be able, yang artinya sama, yaitu dapat, bisa. Can dapat digunakan untuk menyatakan kapabilitas dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Can selalu bertemu verb 1. Jadi verb itu adalah bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia artinya kata kerja. Jadi dalam bahasa Inggris ada yang dinamakan verb 1, verb 2, verb 3. Jadi dalam bahasa Inggris ada yang dinamakan verb 1, verb 2, verb 3. Jadi dalam bahasa Inggris verb atau kata kerja itu ada 3 bentuknya. Bentuknya beda-beda. Bentuk verb 1, verb 2, verb 3 itu beda-beda. Namun untuk can, karena sekarang kita belajar can selalu bertemu dengan verb 1. Nah, ini contohnya. Apa itu verb 1? Berikut contohnya. Ini ada verb 1, verb 2, verb 3. Perhatikan bentuknya, eat, ate, eaten. Jadi bentuk verb 1, verb 2, verb 3 berbeda. Namun untuk sekarang kita tidak usah fokus ke verb 2 dan verb 3-nya dulu. Nanti ada materi khususnya. Yang kita fokus di kolom verb 1. Karena can selalu bertemu dengan verb 1. Oke, karena can selalu bertemu dengan verb 1, maka contoh kalimatnya sebagai berikut. Ahmad ini subjek itu adalah pelaku. Ahmad can tadi artinya dapat atau bisa. Ahmad can eat chicken. Jadi Ahmad can eat chicken. Eat itu verb 1. Kenapa pakai it? Karena can selalu bertemu dengan verb 1. Ahmad can eat chicken. Chicken itu objeknya. Oke. Berikut contohnya. Yang pertama, untuk menyatakan dapat. Untuk menyatakan dapat, Ahmad can eat chicken. Ahmad bisa makan ayam. Untuk menyatakan tidak dapat, jadi untuk menyatakan tidak dapat, can ditambah not. Contohnya, Ahmad cannot. Jadi Ahmad cannot tetap pakai it, tetap pakai verb 1 ya. Ahmad cannot eat chicken. Gitu ya. Ahmad cannot eat chicken. Nah, untuk bertanya apakah dapat atau dapatkah, can dipindahkan di depan subjek.
can dipindahkan di depan subjek. Jadi can Ahmad, jadi subjeknya Ahmad ya, subjek tadi adalah pelaku. Can Ahmad eat chicken, jadi yang bergeser posisinya hanya can karena dipindahkan di depan subjek. Jadi saya ulangi, untuk menyatakan dapat, Ahmad can eat chicken. Untuk menyatakan tidak dapat, can ditambah not, Ahmad cannot eat chicken. Oke, untuk bertanya apakah dapat atau dapatkah, can dipindahkan di depan subjek. Can Ahmad eat chicken? Oke, jadi gitu ya. Nah, contoh lain, misalnya verb 1 atau kata kerja lain yang kita ambil bukan lagi eat, tapi yang kita pakai drink. Tetap pakai verb 1 ya. Namun kata kerja yang berbeda, kita pakai drink. Drink artinya minum. Dewi can drink ice. Dewi dapat meminum es. Ingat, ini can bertemu dengan verb 1. Dewi can drink ice. Oke. Dewi cannot drink ice. Dewi tidak dapat meminum es. Jadi untuk menyatakan tidak dapat, itu can ditambah not. Tetap memakai verb 1. Jadi Dewi cannot drink ice. Can Dewi drink ice? Dapatkah Dewi meminum es? Jadi ini untuk bertanya. Jadi untuk bertanya, can-nya dipindahkan di depan subjek. Jadi can Dewi drink ice? Dapatkah Dewi meminum es? Jadi gitu ya, sebenarnya mudah. Tugasnya buatlah contoh penggunaan can untuk menyatakan dapat, tidak dapat, dan apakah dapat. Jadi buatlah contoh penggunaan can untuk menyatakan dapat, tidak dapat, dan apakah dapat. Jadi contohnya nanti itu 3 ditulis di sini. Contohnya nanti 3 seperti contoh ini. Contoh ini. Untuk menyatakan dapat, ini untuk menyatakan dapat, untuk menyatakan tidak dapat, untuk menyatakan dapatkah. Jadi gitu ya, nanti contoh yang ditulis di linknya itu model gini. Tapi verb yang diambil ndak usah eat, ndak usah drink, cari verb 1 yang lain. Verb 1 itu biasa ditemukan di buku bahasa Inggris, itu ada. Cari saja verb ada itu verb 1, verb 2, verb 3, irregular verb atau regular verb. Kalau di kamus biasanya letaknya di tengah. Biasa letaknya di tengah. Ada di situ pembagian verb 1, verb 2, verb 3. Silakan cari. Jadi nanti contoh kalimatnya sudah tidak pakai eat atau drink lagi, karena verb 1 itu banyak sekali. Jadi sudah mengerti ya. Jadi ingat tugasnya seperti tadi. Tugas yang diminta itu nanti 3 kalimat yang menyatakan dapat, tidak dapat, dan apakah dapat. Nah, oke. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita belajar satu saja anggota modal, yaitu can. Ingat, can bertemu dengan verb 1. Dan ingat tugasnya menyatakan dapat, tidak dapat, dan apakah dapat. Nah, kalau menyatakan dapat, can-nya cukup bertemu dengan verb 1 saja. Untuk menyatakan tidak dapat, can bertemu not. Dan untuk menyatakan apakah dapat, can dipindahkan di depan subjek. Jadi itu ya kesimpulannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.